Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Dari dasar hati kami meluap dan mengalir rasa hormat dan kagum kepada Engkau. Karena Engkau sudah menuntun kami memasuki bulan yang baru, bulan yang kedua di tahun ini. Kami sadar Tuhan, semua karena anugerah Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semua karena pertolongan-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan mengajar kami kebenaran firman Allah melalui bibir lidah hamba-Mu ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Jamah hati kami dikala mendengar firman-Mu, ya Roh Kudus. Bahkan biarlah setiap perkataan yang terucap dari bibir hamba-Mu sungguh-sungguh diurapi Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oleh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sekarang ada di minggu awal pertama bulan Februari. Sebagaimana tema gereja kita tahun ini, hidup berfokus pada Kristus, maka tema kita untuk bulan 2 adalah karakter murid Kristus. Bersama-sama kita akan menggumuli ini selama 1 bulan ini. Kita yang adalah murid tidak boleh berbeda dengan guru kita. Kalau kita disebut murid Kristus, berarti dia adalah guru agung kita. Amin, saudara. Perenungan awal bagi kita siang hari ini adalah setelah sekian lama kita mengiring Kristus, mempercayai Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai usia kita hari ini. Dengarkan perenungan ini. Apakah karakter hidup kita makin mendekati guru agung kita? Atau semakin jauh dari dirinya? Semakin mendekati kehendaknya kah, atau semakin jauh daripadanya? Saudara-saudara, saya percaya setiap kita pernah jadi murid. Waktu kita di sekolah dasar, di SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pernah kita punya guru. Dan barangkali di antara sekian banyak guru yang pernah mengajar kita, ada yang kita idolakan. Pasti ada. Entah guru yang mana. Lalu ketika kita mengidolakan sang guru itu, biasanya kita senang kepada dia. Selain mata pelajarannya yang kita senangi, gayanya pun bisa kita tiru. Saudara-saudara, itu sesuatu yang alamiah. Namun sekarang ada guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang mengidolakan dia sebagai guru. Dan sebagai guru kita, guru agung kita, maka kita dituntut untuk memiliki karakter seperti layaknya seorang murid Kristus. Pada minggu yang pertama ini firman Tuhan, salah satu karakter dari Yesus Kristus yang harus juga menjadi karakter saya, saudara, sebagai muridnya adalah gaya hidup sederhana dan rendah hati. Kita akan coba bersama-sama belajar dari kisah hidup seorang yang bernama Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis meneladani hidup Sang Guru Agung kita. Yesus yang adalah Guru Agung kita, dia juga memiliki gaya hidup sederhana dan rendah hati. Dia yang pernah berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bersama-sama kita akan membaca satu kisah yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 19 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Amin. Gaya hidup sederhana dan rendah hati adalah satu gaya hidup yang seharusnya dimiliki setiap orang. Setiap manusia yang mengklaim dirinya sebagai murid Kristus. Dan Yohanes Pembaptis melakukan itu. Olehnya kita belajar bersama-sama dari teladan hidup Yohanes Pembaptis. Perihal hidup sederhana dan rendah hati. Namun sebelum kita lebih jauh melihat teks ini, pertama sekali kita harus sadar, tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Kadangkala kita tidak mengenal seseorang, maka rasa hormat, rasa kagum kita berkurang terhadap dia, karena kita nggak tahu siapa dia. Tetapi ketika kita tahu seseorang itu, ternyata dia orang seperti ini, lalu kita berkata, wow, luar biasa. Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, adalah seorang hamba Tuhan yang dari segi popularitas dia dikenal dan sangat terkenal pada zamannya atau pada masanya. Nanti baca lebih lanjut Alkitab. Seorang pelayan Tuhan yang sangat dikagumi orang pada zamannya.
dikenal dan sangat terkenal. Lebih lanjut juga Alkitab mencatat bahwa ada banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes. Berduyun-duyun orang datang dan memberi diri untuk dibaptis. Itu sebabnya dia disebut Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan kata lain boleh kita katakan Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang berhasil. Layak dikagumi, layak dihormati, tetapi saudara-saudara, ia mengajarkan kita gaya hidup yang tetap rendah hati dan hidup secara sederhana. Dalam hidup ini seringkali kita lihat kebalikannya. Ada banyak orang berlagak sok hebat, padahal biasa-biasa saja. Dan ada orang yang sebaliknya, dia punya banyak hal. Dia punya kekayaan untuk dibanggakan, tapi penampilannya tetap sederhana dan tetap rendah hati. Gaya kadang-kadang menjadi idola prioritas seseorang. Seperti apa kehidupannya di rumah, di keluarga, itu disembunyikannya dengan cara memoles penampilan-penampilan atau gaya-gaya hidup lainnya. Tetapi hari ini saudaraku sekalian, kalau kita mau memfokuskan hidup pada Kristus, maka karakter kita pun harus pelan-pelan, perlahan-lahan sebagai sebuah proses untuk menjadi serupa dengan guru agung kita itu. Saudara-saudara, gaya hidup seperti apa yang dapat saya dan saudara teladani, tiru dari Yohanes perihal hidup sederhana dan rendah hati? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba yang jujur. Jujur. Di ayat yang ke-20 dia berkata, firman berkata, ia mengaku dan tidak berdusta. Garis bawahi kata ia mengaku dan tidak berdusta. Ketika orang bertanya kepada dia, siapakah engkau sesungguhnya? Apakah engkau Elia? Dia bilang bukan. Apakah engkau salah seorang nabi yang akan datang? Itu bukan. Dan dia berkata, aku bukan Mesias. Ketika ada orang berkata, apakah engkau Mesias? Dia bilang bukan. Saudara-saudara, Yohanes seorang hamba yang jujur. Ketika orang bertanya tentang identitasnya, tentang pribadinya, ia mengaku dan tidak berdusta. Padahal sesungguhnya ada kesempatan bagi dia untuk memanfaatkannya dengan mengaku sebagai seorang Mesias, yang akhirnya ketika dia mengaku sebagai seorang Mesias, hampir bisa dipastikan orang akan makin mengagumi dia. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Buat apa orang kagum kepada kita, padahal bukan itu sebenarnya warna hidup kita, jati diri kita. Tidak perlu kita berlagak sesuatu atau berpura-pura seperti seseorang, padahal bukan itu pribadi kita. Hanya untuk menarik simpati orang, supaya kita makin dikagumi. Belajar dari Yohanes Pembaptis, tidak berdusta dan berkata, bukan, aku bukan Mesias. Ia jujur apa adanya tentang dirinya sendiri. Ia tidak memoles atau mengubah dirinya
dengan sesuatu yang membuat namanya makin dikenal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kejujuran dalam hidup dituntut sampai saat ini. Dalam hal apakah saudara dan saya tidak jujur? Dalam hal apa saudara tidak jujur? Ada banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita tidak dengan jujur. Bahkan ketidakjujuran itu membuat Allah murka. Saya teringat kisah yang dicatat dalam Alkitab bagaimana dua orang maksud saya. Suami istri yang kedapatan tidak jujur di hadapan Allah. Ketika mereka menjual sebidang tanah, ada suami istri yang sepakat untuk berkata bohong tentang harga tanah yang dijualnya. Ketika ditanya seberapa harganya, tapi mereka bilang sekian, tapi itu bukan harga yang sesungguhnya. Ditanya suaminya jawab yang sama, istrinya juga dijawab yang sama. Sepakat untuk tidak jujur. Orang itu adalah suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Allah marah kepada mereka dan mereka mati mendadak dua-dua pada waktu yang bersamaan, dekat sekali waktunya. Mati saat itu. Oleh sebab itu marilah kita berlaku jujur dalam diri kita. Sebagai seorang hamba Tuhan pun saya belajar jujur. Kalaupun saudara bisa mencurigai saya tentang uang gereja, saya jujur sampai detik ini. Sepeser pun tidak pernah aku gunakan kalau itu bukan bagianku. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang sudah berkorban dalam waktu sesaat terkumpul uang sekian juta untuk pengadaan televisi ini. Banyak orang yang memberi tapi tenang-tenang saja. Ada orang yang tidak memberi tapi berkicau di mana-mana. Jujurlah. Terima kasih. Tidak lama. Karena saya hanya selalu berpikir dan berkata, Tuhan, kami buat ini bukan untuk gagah-gagahan. Tapi memang kebutuhan vital kami di gereja. Kami perlu. Karena yang lain sudah rusak tidak bisa dipakai lagi. Dan itu cepat sekali terkumpul. Saudara-saudara, saya jujur sampai detik ini. Tuhan jadi saksinya. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah pribadi yang jujur sebagai karakter murid Kristus yang pertama. Kita harus jujur di hadapan Allah. Jujur di hadapan Allah. Di hadapan manusia pun seharusnya kita berlaku jujur. Itu yang pertama, gaya hidup sederhana. Dan menunjukkan kerendahan hatinya, dia berlaku jujur. Yang kedua, Yohanes sebagai seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Ayat yang ke-23 berkata, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Kemudian ayat 27 bagian B, dia berkata membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes tidak mengaku sebagai Mesias. Dengar. Tetapi dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, pelayan, utusan. Seorang orang yang berseru-seru di padang gurun.
Dia tahu dirinya adalah utusan, seorang hamba, seorang pelayan. Dia hanya suara yang berseru-seru. Dan lebih lanjut firman berkata, membuka tali kasut sang Tuhan itu pun aku tidak layak. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian simak baik-baik. Pada zaman itu, membuka tali kasut seseorang itu adalah pekerjaan seorang budak. Simak baik. Kalau ada tuan, ada bos, maka ada pembantunya, ada budaknya yang mengenakan dan mencopot sepatunya. Itu pekerjaan budak. Tetapi Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti saudaraku, Yohanes Pembaptis memposisikan dirinya lebih rendah dari seorang budak di hadapan Kristus. Amin. Memposisikan dirinya bukan setara dengan seorang budak, atau bukan di atas budak, tapi di bawah budak. Karena perkataannya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, sebuah sikap rendah hati yang sangat luar biasa. Tidak ada alasan baginya untuk menyombongkan diri karena pemakaian Tuhan atas hidupnya. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi dia untuk menyombongkan diri karena pemakaian Tuhan. Tuhan sudah pakai dia luar biasa, tapi dia tetap rendah hati. Hal yang sama juga seharusnya kita teladani. Ada orang mulai sombong karena pencapaian yang dia peroleh. Sekarang memiliki fasilitas bagus. Tapi sebelum memiliki fasilitas hidup yang baik, dulu rendah hati. Suka bergaul. Suka menyapa orang. Tapi sekarang setelah punya fasilitas hidup, gaya hidup berubah. Sikap terhadap orang lain pun jadi berubah. Saudaraku sekalian, dengar. Apapun yang saudara dan saya miliki, pencapaian apapun dalam hidup kita yang bisa kita raih dan kita dapatkan melebihi orang lain. Sebagai seorang murid Kristus harus berkata, semuanya karena anugerah Allah. Seharusnya. Bahkan saya memikirkan semakin orang diberkati, semakin orang mendapatkan fasilitas hidup, semakin pencapaian Allah nyata bagi dia, seharusnya orang ini makin merendah di hadapan Allah. Makin merendah karena dia sadar, Tuhan terima kasih. Engkau percayakan sesuatu kepadaku lebih yang orang lain tidak miliki. Bukan untuk disombongkan, tapi membuat kita makin rendah hati. Apa yang saudara dapatkan hari ini atau tahun ini atau saat ini saudara miliki yang orang lain tidak miliki. Harusnya itu bukan membuat engkau angkuh dan sombong. Belajar dari Yohanes. Tapi dia berkata buka tali kasutnya pun. Tali kasut itu sepatunya, sendalnya. Membuka tali sendalnya pun aku tak layak. Padahal pekerjaan seorang budak. Dan kerendahan hati kita di hadapan Allah akan mendorong kita mencari dia. Mendorong kita untuk mengejar dia. Karena kita berkata, tanpa engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa campur tanganmu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kerendahan hati.
Makanya kalau sampai saudara berkata, karena pencapaian lalu membuat engkau tidak datang pada Tuhan. Kalau karena sesuatu yang saudara minta kepada Allah, dan setelah Allah memberikan itu, mengurangi hidupmu, mengurangi waktumu untuk memuji Tuhan, engkau bersalah terhadap apa yang kau minta. Fasilitas hidup yang Tuhan beri, pencapaian yang Tuhan percayakan pada kita, itu seharusnya menjadi sarana baik untuk membuat kita makin dekat, makin melekat pada Tuhan. Yang ketiga, gaya hidup sederhana dan rendah hati dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang hamba yang taat atau rela. Jawabnya, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Sekali lagi kita baca. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Kemudian ayat 26. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Lalu pasal 3 ayat 30, Yohanes berkata, ia harus makin besar. Yang dimaksudkannya Yesus. Tetapi aku harus makin kecil. Terjemahan yang lain berkata dia harus semakin bertambah. Aku makin berkurang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan kerelaan hati Yohanes. Kenapa saudara? Dia diperintahkan untuk membuka atau merintis jalan bagi Sang Mesias. Sekali lagi. Dia diperintahkan untuk merintis, membuka jalan untuk Sang Mesias. Luruskan jalan Tuhan. Berseru di padang gurun. Kalimatnya adalah itu. Ia rela melakukannya, saudara. Dia tidak menolaknya dan berkata, seperti orang gila nanti saya berteriak-teriak di sana. Tetapi dia rela, dia taat untuk melakukan itu. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan kita, maka kita harus taat, rela melakukannya. Yang menarik juga saudara-saudara, kalau kita baca kisah selanjutnya, firman ini, bahwa Yohanes itu lebih duluan tampil di pelayanan daripada Yesus. Yohanes duluan, makanya dibilang luruskan jalan. Setelah Yohanes ada di puncak kejayaan pelayanan, Yesus muncul. Oke, supaya saudara paham. Dan setelah Yesus naik atau muncul di pelayanan, apa yang terjadi? Orang yang mengagumi Yohanes, termasuk murid-muridnya, sepakat untuk meninggalkan Yohanes. Dan mereka pergi semua mengikut Yesus. Sekali lagi, orang meninggalkan Yohanes dan sepakat untuk mengikut Yesus. Tetapi Yohanes tidak marah. Dia tidak berkata, percuma aku kerja keras. Sekarang orang tinggalkan aku. Maka itulah sebabnya ayat 30 itu berkata, dia harus makin besar. Yohanes sadar, saudara, Yohanes sadar bahwa dia bukan Mesias. Satu. Yohanes sadar dia hanya sebagai alat.
Yang ketiga luar biasa. Yohanes sadar dan bersyukur. Lewat pelayanannya ada banyak orang akhirnya datang kepada Yesus. Engkau perbuat apa di pelayanan, perbuat apa di gereja, yang oleh perbuatanmu akhirnya orang makin datang, makin banyak mengikut Yesus. Paham ya? Apa yang saudara perbuat di gereja ini, sehingga lewat pemberianmu itu orang makin sungguh-sungguh datang pada Yesus. Ini contoh sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya kembali ke televisi tadi. Karena banyak orang juga yang membicarakan ini. Saudara, tidak semua orang seperti saudara hafal semua lagu. Betul apa betul? Banyak yang tidak dihafal. Lalu harus bersandar kepada multimedia seperti ini. Berarti orang yang memberi uangnya untuk pengadaan alat ini. Walaupun orang itu tidak bilang terima kasih ya ibu. Enggak bilang begitu, terima kasih ya pak, enggak bilang. Tapi akhirnya orang ini merasa lewat persembahan pemberianku. Makin banyak orang memuji Tuhan dengan baik. Dengan membaca syair lagu dengan baik. Itu contoh. Rela. Kalau engkau diberkati lebih, engkau rela. Tujuannya adalah bukan gagah-gagahan, tapi tujuannya lewat pemberianku. Lewat usahaku, orang dapat menikmati Tuhan dengan lebih baik. Yohanes sadar itu. Murid-murid yang tadinya berkata, hebat Yohanes. Kami murid Yohanes. Ketika Yesus tampil di pelayanan, orang itu malah balik membelakangi Yohanes dan mereka pergi mengikut Yesus. Tapi saya mau katakan, Yohanes sangat berhasil dalam pelayanan. Karena lewat perbuatan, lewat jasa-jasanya, ada banyak orang memberi diri untuk dibaptis. Dan ada banyak orang yang akhirnya mengikut Yesus. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersama-sama belajar memiliki gaya hidup. Gaya hidup sederhana apa adanya hidup kita. Dan tetap rendah hati. Belajar dari Yohanes yang pertama. Kita harus jujur. Kemudian yang kedua yang kita dapat pelajari dari Yohanes. Bicara gaya hidup sederhana dan rendah hati. Yohanes seorang yang rendah hati. Walaupun pernah dipuja, disanjung orang. Dia berkata kemuliaan itu milik Tuhan. Dan terakhir saudara-saudara. Gaya hidup sederhana dan rendah hati belajar dari Yohanes. Yohanes taat. Dia rela. Disuruh oleh Tuhan, dia taat. Orang-orang yang tadinya memuja dia atau menyanjung dia sekarang pergi meninggalkan Yesus. Dia tidak sakit hati, tapi dia relakan dengan berkata dia harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang. Lewat hidupku makin banyak orang datang pada Allah. Lewat apa yang kuperbuat di gereja ini, orang menikmati Tuhan dalam hidupnya. Seharusnya itulah yang mewarnai hidup kita. Itu sebabnya beri dirimu dengan rendah hati bersama-sama untuk belajar seperti Yesus. Supaya kita memiliki karakter hidup seperti yang Dia mau. Amin. Kami bersyukur Tuhan telah mengajar dan mengingatkan kami. Agar kami menjadi murid yang mengidolakan Sang Guru Agung kami. Hidup seperti yang Tuhan mau.
Hari ini kami belajar gaya hidup sederhana dan tetap rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Engkau telah mengajar kami ya Tuhan, supaya kami jujur, supaya kami rendah hati, dan supaya kami taat dan memiliki kerelaan untuk dipakai diajar oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Meteraikanlah firman ini di dalam kehidupan setiap kami. Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.